Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya ternyata Jokowi juga diseret ya di sengketa Pilpres. Wow, menarik ini begitu kan ya. Ya, bahkan istana ingatkan prinsip pembuktiannya. Wow, saya kira begini. Ketika disindir, ketika diseret kepada sengketa Pilpres, istana mulai agak panik di situ begitu kan ya. Dia klarifikasi sana sini, buktikan, buktikan. Ya nanti akan dibuktikan di persidangan begitu kan. Seharusnya nanti ya Sri Mulyani dengan Risma ya bisa saja dijadikan sebagai bukti mereka kalau mereka diperlukan begitu kan. Pada kenyataannya apa sih sebenarnya yang terjadi? Wah, ternyata bisa diseret ini seorang Jokowi di situ begitu. Bukan tidak mungkin seorang presiden karena cawe-cawenya terlalu kuat di situ ya, terlalu kelihatan. Bisa saja seperti itu begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau ini benar-benar terjadi, ya sudah selesai mereka begitu kan. Sudah selesai mereka begitu. Jadi sudah ketahuan begitu kan. Tinggal menindaklanjuti saja. Bahkan ada yang mengatakan saya nggak tahu pelakunya siapa. Semua cuma berasumsi. Kalau istana menyanggah malah menimbulkan kecurigaan. Semoga presiden cawe-cawe ini ya kena batunya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Mari kita baca lagi. Buktinya Jokowi bagikan bansos di depan istana negara kurang apa coba katanya ya. Lah, video cawi-cawi dan bagi-bagi bansos serta tunjuk jari dua bukan pembuktiannya, tapi pembuatan kok ya katanya begitu. Masyarakat Indonesia sudah tahu bagaimana cawi-cawi seorang Jokowi. Tapi pada kenyataannya ya dalam konteks demokrasi boleh sebenarnya begitu seorang presiden ya cawi-cawi. Tapi bukan berarti kita harus kita harus berpihak kepada salah satu calon. Ya cawi-cawi mereka demi bangsa dan negara misalnya ya netral begitu kan. Ya nggak boleh, nggak apa-apa sebenarnya. Yang tidak boleh itu ya mereka terlalu fanatik ya sehingga apa yang terjadi selama ini kita lihat saja. Seperti misalnya karena anaknya misalnya dipilih ya harus menang sana sini, tidak boleh sebenarnya begitu kan, harus mengatasnamakan dirinya. Maka bansos ini akan mulai diseret ya, bansos ini malah mau diseret dan sebagainya, pasti akan menemukan titik temu begitu, apalagi 400 triliun kemana begitu. Pengungkapan kecurangan di depan MK yang dibeberkan ya secara terbuka pada publik itu momentum edukasi ya bersejarah bagi perbaikan kualitas demokrasi kita. Benar. Kalau abang bukti pasti bakal ada sanggahan dan tidak akan diakui. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya gugat keputusan KPU tim hukum Anies bawa tumpukan berkas. Ya sudah kita lihat saja. Kita lihat saja berkasnya sudah banyak di situ begitu kan. Ya, nah inilah yang menjadi cikal bakal kita bahwa apakah berkas sebanyak itu akan menjadi bukti begitu di MK nanti. Ya kita lihat saja. Kalau memang secara rasionalitas dari beberapa data-data yang ada, mungkin sebagian tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Tapi satu sisi pasti bisa dijadikan sebagai alat bukti begitu kan ya. Bukti realitasnya bagaimana begitu. Misalnya datangkan Bu Risma, datangkan Sri Mulyani, datangkan Pak Lurah, datangkan orang yang intimidasi, datangkan Kapolda, datangkan pada masyarakat di situ ya begitu kan ya, yang kemudian tahu terkait dengan situasi bagaimana dugaan-dugaan penggelembungan suara, dugaan-dugaan kecurangan itu begitu. Tapi kalau diwakilkan itu tidak bisa begitu. Siapapun tidak bisa. Karena dianggap mereka asumsi begitu kan ya, karena tidak melihat langsung. Jadi pembuktian itu bisa bersifat pembuktian itu bersifat mereka terlibat atau mereka melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu ada. Terus yang kedua adalah pembuktiannya adalah dengan adanya situasi hasil mereka tidak sesuai dengan sirekap misalnya, sirekap tidak sesuai dengan hasil misalnya, itu bisa ketahuan di situ begitu. Apalagi bansos yang menerima bansos disuruh pilih A misalnya, B dan C misalnya ya. Itu artinya apa? Artinya kita tahu bahwa yang namanya politik hari ini begitu, itu harus ada pembuktian seperti itu begitu. Jadi kalau bersifat asumsi ya mungkin salah satunya tidak bisa diterima dan sebagainya. Maka ya sekarang itu sudah memulai membangun opini 02 bagaimana cara mereka mempengaruhi begitu kan ya. Bahkan salah satunya Jokowi diseret di sengketa Pilpres, istana ingatkan prinsip pembuktiannya.
Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Santi Purnowo merespon soal nama Presiden Joko Widodo yang beberapa kali diseret dalam sidang perselisihan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dini mengingatkan segala dugaan atau tuduhan harus dibuktikan di dalam persidangan. Ia pun meminta publik menunggu dan mengikuti dinamika persidangan yang terjadi di MK. Bahkan dalam setiap upaya hukum dikenal dan ia berlaku asas umum bahwa siapapun yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut. Bahkan Dini menegaskan perselisihan hasil pemilu di 2024 sudah menjadi kewenangan MK. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyelidiki mekanisme hukum yang dapat ditempuh ya peserta pemilu yang tidak menerima penetapan pemilu oleh KPU. Ya, ini kan masih upaya mencari sengketa dalam artian bahwa sengketa ini akan dicari keadilan begitu kan. Ya, yang namanya demokrasi MK sebagai acuan di situ oke lah tidak menjadi masalah dalam artian kenapa sekarang kalau gugat ini kalau gugat itu dianggap sebagai ya cengeng ya dan sebagainya begitu. Maka inilah negara demokrasi menggunakan hak-hak konstitusionalnya silahkan begitu kan. Tapi dengan asumsi kita bahwa harus punya alat bukti yang cukup di situ. Tetapi kalau tidak punya alat bukti yang cukup, maka saya rasa ya agak ngambang di situ begitu kan. Maka pembuktiannya harus real. Mengapa dari kemarin dari hasil dari dari keputusan kemarin begitu kan ya hanya menyampaikan ya karena memang perdana delik hukumnya seperti itu begitu kan. Substansinya yang harus kita sampaikan. Bahkan tim hukum Ganjar Mahfud sebelumnya menyebutkan Presiden Jokowi melanggar ya 3 jenis etika politik dengan ikut campur tangan pada Pilpres 2024 ya. Etika politik pertama yang dilanggar Jokowi adalah etika politik yang bersumber dari hukum. Tim Ganjar Mahfud menginginkan nepotisme adalah pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tim Ganjar juga berpendapat Jokowi melanggar etika politik pemerintahan yang bersumber dari tujuan bernegara. Kemudian etika yang politik yang ketiga yaitu dilanggar Jokowi adalah etika pemerintahan yang bersumber dari sumpah jabatan. Mereka mengingat Jokowi bersumpah memegang teguh pada konstitusi, menjalankan ya undang-undang dan berbakti pada nusa dan bangsa. Ini yang seharusnya kita patuh begitu kan seorang Jokowi di situ. Kalau cawi-cawinya terlalu kuat, wah ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana nantinya begitu kan ya. Saya kira seorang presiden itu di Pilpres 2024 saya mengamati betul bahwa ya terlalu kelihatan mereka bahwa mereka cawi-cawinya sangat kuat. Ya mungkin takut anaknya kalah karena memang yang menjadi hadapan yang dipertaruhkan itu ada anaknya di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.